Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hairunisa, saya dari kelompok 14 Garut Putala. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UKM yaitu UPM. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama aku Ayumiara Malatipa. Aku dari UKM UPM atau Unit Protokoler Mahasiswa. Baik, pertanyaan yang pertama ya Teh, bagaimana cara Teteh membangun organisasi yang solid dan adil? Oke, mungkin kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana menjalin solidaritas atau kekompakan di suatu organisasi, mungkin kita harus mempunyai rasa saling percaya antar anggota. Nah, hal tersebut bisa terjalin ketika suatu organisasi itu merumuskan atau mengadakan bonding di setiap organisasi tersebut gitu. Baik, yang kedua, bagaimana cara membangun jaring yang autentik dan berdampak? Oke, kalau di jaring ini mungkin bisa masuk ke relasi kali ya. Kalau di UPM tersendiri kita sudah mengikuti yang namanya KPM atau Korps Protokoler Mahasiswa, yang dimana itu adalah organisasi gabungan UPM atau KPM di berbagai universitas itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu relasi yang cukup baik untuk kita sendiri. Itu sudah menjadi salah satu dampak untuk kita menjadi seseorang yang ingin selalu berkembang gitu. Yang ketiga yaitu bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik di dalam UKM. Oke, di setiap organisasi pasti selalu ada konflik kan. Solusinya menurut aku harus selalu berkomunikasi. Komunikasi ini bisa terjalin ketika tadi kita mempunyai rasa saling percaya antar anggota. Baik, yang selanjutnya bagaimana cara mengatur waktu Teteh dari tugas kuliah, waktu kuliah sama waktu kegiatan UPM? Oke, kalau di UPM tersendiri tidak selalu memberatkan anggotanya selalu mengikuti kegiatannya. Jadi sejujurnya sih cara mengaturnya itu mungkin tidak terlalu rumit ya, karena UPM tidak selalu memberatkan, kita harus selalu mengikuti kegiatannya. Jadi ketika UPM ada acara, mereka pasti akan mencari seseorang yang lagi free gitu. Baik, Teh, yang terakhir, bagaimana cara Teteh menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UPM? Oke, mungkin seperti yang teman-teman ketahui atau seperti yang teman-teman lihat, biasanya aku suka SKSD banget gitu ya. Dan itu adalah salah satu cara aku untuk membangun kekeluargaan dan rasa trust mereka ke aku gitu. Jadi yang utama adalah kita harus percaya diri untuk menjalin pertemanan gitu. Baik, Teteh, ada satu inovasi dari aku. Jadi di dalam UPM ini tuh mengadakan lomba tapi buat mahasiswa Teh. Jadi tidak hanya yang di UPM tersebut yang bisa public speaking, tapi mahasiswa juga yang belum berani gitu. Jadi bisa melatih public speakingnya gitu. Oke, nanti aku sampaikan ya satuannya ya. Ya. Semoga ada tuh inovasi itu ya. Ya baik Teh, terima kasih Teh. Terima kasih juga. Ya, dadah. Ya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Biansa. Saya dari tim 3 kelas 3B, yang dimana saya ketua UKM SDP 3B salah satunya agar organisasi itu solid dan tetap. Yang dimana solid itu kita tuh sebagai anggota sama semuanya juga yang ada di organisasi ini, kita tahu sama tujuan yang sama. Yang dimana tujuan yang sama itu kayak misalkan membangun organisasinya menjadi lebih baik atau program-program kerjanya seperti apa. Nanti di situ tuh bakal ada yang solidaritas di mana kita tuh akan selalu bersama-sama bersama atau bersama semuanya anggota sih kayak keluarga gitu. Nanti di situ bakalan kayak misalkan tujuannya seperti apa gitu. Kalau misalnya masuk PPP tujuannya seperti apa, ada tanggung jawab seperti apa. Nanti di situ bakalan kelihatan yang mana yang benar-benar bisa diajak solid atau bisa diajak kerjasama. Dan dimana solid itu pasti kerjasamanya itu harus bagus gitu. Dan sebenarnya salah satu yang diupayakan itu yang dibutuhkan sebenarnya dua ya, kayak misalkan
berdampak di luar atau berdampak di dalam kampus. Yang dimana berdampak di dalam kampus kalian bisa mengikuti seperti kayak program-program kerja kampus, kayak misalkan kalian kan sudah tahu ya jadi itu kan tugasnya buat mengambil gambar atau video atau sebuah berita karena ada berita videonya. Nah itu tuh bakalan pakai kayak misalkan kalian bisa tulis apa gitu karena membuat berita di media sosial atau misalkan kayak di kampus ada berita apa kalian kembangin gitu di Instagram dan lain-lain. Di situ bisa tuh kayak misalkan berdampak buat diri kita juga kayak misalnya kayak desain atau ada tugas role play nanti kedepannya kalian ada tugas role play itu kalian udah tahu lah dari cara mengambil video yang baik foto yang baik itu berdampak buat diri kalian sendiri dan buat misalkan sering juga kalian pakai di kampus gitu. Nah terus buat di luarnya kayak misalkan kalian bisa menjadi freelancer terus kayak misalkan freelance lah gitu kayak misalkan buat desain atau joki dan lain-lain gitu. Terus foto juga bisa kayak foto wisuda, wedding dan lain-lain gitu. Itu masuk ke freelance. Itu kan berdampaknya bisa menghasilkan uang gitu. Pertanyaan pastinya bagaimana buat menghadapi konflik lain itu sama seperti kayak di luar juga mungkin lain juga sama ya kalau misalnya UKM dengan caranya musyawarah yang paling penting ini musyawarah ya untuk gitu. Dan situ kita luapin gitu segala bentuk kesalahan atau bentuk yang juga itu ada yang dasar apa dan ini konflik ini ketika ada apa kayak dulu lah gitu kan kayak nanti disimpulin kayak misalnya masalahnya seperti apa harus menghadapinya seperti apa. Nah kalau biasanya disimpulinnya dulu nanti bakalan ketahuan kayak oh ini salahnya di sini jadi kayak nggak harus dengan cara itu tapi gimana caranya kita agar organisasi kita tidak terganggu agar hasil terganggu itu gara-gara divisi biasanya kayak misalkan ada problem di luar atau gimana gitu konflik itu terjadi. Sebenarnya kalau kita punya ini sebenarnya lebih penting tugas kuliah dan bisa cuman kalian juga harus ini sih harus punya manajemen waktu yang baik. Kayak misalkan istilahnya kan kuliah itu juga kuliah kan kuliah. Nah yang paling penting itu sebenarnya kalau misalkan dosen-dosen tugasnya satu minggu kemudian juga harus dikerjain dalam hari juga dengan satu hari yang dimana malah nah biasanya itu kan harus tahu juga kayak misalkan antara tugas sama UKM itu mulai hari apa misalkan hari Rabu hari Senin kalau tugasnya hujan atau tugas kelompok bisa lah apa yang tujuannya harus hari Rabu dimana kalau kita mbak aku bagian apa gitu saya bagian apa gitu yang cari jurnal kan kalau kayak apa gitu kalau misalkan itu jurnal apa kita kan ini udah sesuatu orang ya udah kalau udah selesai enggak yang ini nanti bakal terganggu sebenarnya terganggunya itu antara pasti dari depan tapi itu tugas dari kemasukan nah itu yang bisa ngaruh di sini. Ada satu yang ini maksudnya tuh dari STK itu kan jurnal dan program ya jadi jurnal dan programnya itu dijadikan fisik kan jadi ada buat majalah baik itu dari digital maupun secara fisik. Oke. Oh itu di kayak di mana gitu ya? Oh iya. Jadi bentuknya kayak gitu video. Terima kasih buat yang ya. Saya
eh,